Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boyke Saputra, NPM 1975 10333 dari kelas 6A Kriminologi Universitas Islam Riau. Mata kuliah Organized Crime. Dosen pengampu Riki Nafarizal SS M. Di sini saya akan membahas tentang Jamaah Ansarul Khilafah, yaitu salah satu teroris yang ada di Indonesia. Sejarah JAK. JAK didirikan oleh Abdurrahim alias Abu Husna, mantan pemimpin divisi pendidikan kelompok teror Jemaah Islamiyah atau disebut dengan JI pada Agustus 2015. V. Arianti dan Muhammad Taufikur Rahmat mencatat di Diplomat. JAK yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah diperkirakan memiliki 250 sampai 300 anggota yang berbasis di Jawa Tengah, Yogyakarta, wilayah Jabodetabek, dan Sumatera Selatan. Walau sebagian besar rekan JI-nya telah teguh dalam kecenderungan Al-Qaeda mereka, Abu Husna dianggap telah membelot ke ISIS ketika dia mendirikan JAK ini. Strategi Jamaah Ansarul Khilafah. JAK percaya melakukan jihad bersenjata hanya boleh dilakukan ketika kelompok tersebut siap, dan ini akan membutuhkan kesabaran. Ambang batas kesiapan untuk berjihad berbeda antara JAK dan kelompok pro-ISIS lainnya. JAK telah menetapkan standar yang tinggi dan hal kesiapan untuk melakukan jihad, berdasarkan keenggangannya untuk melakukan serangan jika biayanya lebih besar daripada keuntungannya. JAK berkomitmen untuk melakukan iqdad, persiapan jihad, dalam jangka menengah hingga panjang, hingga dianggap siap untuk melancarkan serangan. Anggota JAK dilatih renang, seni bela diri, dan panahan, tetapi tidak melakukan iqdad militer yang melibatkan senjata api dan bom sejak penangkapan Abu Jundi, kepala wilayah JAK di Sumatera yang belajar cara membuat bom pada Desember 2015. Sampai mereka mencapai keadaan kesiapan jihad yang diinginkan, elemen kunci dari strategi JAK adalah melakukan dakwah kepada publik, simpatisan ISIS, dan anggota JAK, terutama melalui sesi belajar agama. Front dakwah JAK dipelopori oleh Abu Husna, yang merupakan ideolog kelompok tersebut sekaligus pemimpin ideologis bagi beberapa simpatisan ISIS di Indonesia. Abu Husna memberikan ceramah agama sebagian besar di kampung halamannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, tetapi sering bepergian ke daerah lain, termasuk wilayah Jabodetabek, untuk memberikan ceramah kepada pendukung pro-ISIS dari berbagai kelompok. Front dakwah JAK juga telah mencapai penjara domestik. JAK telah muncul sebagai kelompok pro-ISIS paling aktif yang melakukan perekrutan melalui kunjungan penjara, terutama menargetkan kumpulan narapidana pro-ISIS yang sebelumnya tidak berafiliasi dengan JAK. Adapun serangan yang dilakukan di Indonesia. Sejak 2016, kelompok pro-ISIS telah melakukan setidaknya 45 serangan dan 42 plot serangan di Indonesia. Jemaah Ansarul Khilafah sebelumnya dikenal sebagai Khatibah Al-Iman atau Qataibul Iman, hanya terlibat dalam satu serangan dan satu plot. Plot bom yang dipimpin oleh Abdul Karim alias Abu Jundi pada November 2015 yang menargetkan beberapa tempat Syiah di Jawa Barat dan Riau, dan baku tembak pada Juli 2018 antara 3 personel JAK dan polisi di Yogyakarta yang menewaskan personel JAK dan melukai 2 petugas. Kesimpulannya, dalam lanskap terorisme Indonesia, terlihat adanya pembagian kerja di antara kelompok-kelompok pro-ISIS yang terpecah menjadi aliran dakwah dan jihad. Aliran jihad terdiri dari MIT, JAD, dan sel-sel lainnya
yang saat ini berkomitmen untuk melakukan jihad bersenjata di negara ini. Fokus utama JAK dalam meningkatkan sesi belajar agamanya mewakili aliran dakwah yang berfungsi sebagai inkubator indoktrinasi jihad bagi militan baru. Fokus JAK pada dakwah ditambah dengan iqdad non-militer basic menunjukkan niat kelompok itu untuk bertahan dalam jangka menengah hingga panjang, mengingat kedua kegiatan utamanya tidak dapat dihukum di bawah Undang-Undang Terorisme. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang Jamaah Ansarul Khilafah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.